Kemudian apa kata, tapi tetap dimotivasi, diapresiasi gitu. Respect ini sahabat Abdullah bin Umar ini, beliau mengatakan walakin qad ahsanta wallahu yusibuka 'alal qalili katsiran. Namun demikian wahai anak muda, engkau ini telah berbuat baik dan Allah Subhanahu wa taala, aku berdoa kepadanya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu yang sedikit ini dengan ganjaran yang berlipat ganda, yang banyak sekali. Dimotivasi karena sudah berbuat baik kepada ibundanya. Berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana seorang anak itu berperilaku, ya, bermuamalah, bergaul dengan kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Ya, ini di surat Al-Isra ayat 24-23. Ada beberapa perintah yang disebutkan di ayat ini. Yang pertama adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya menyembah kepadanya saja. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk hanya menyembah kepadanya saja. Karena memang tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang disembah berarti itu disembah dengan tanpa hak, ya. Disembah secara batil, disembah tidak sesuai dengan akal sehat. Yang disembah dengan hak secara wajib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua adalah supaya kita berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Wabil walidaini ihsana, kita diperintahkan untuk berbakti, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, bapak kita dan juga ibu kita, termasuk juga kakek, nenek dari kedua jalur, dari jalur ayah, dari jalur ibu. Itu juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita berbakti kepada mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita, ya, selaku anak, kita di posisi anak sekarang di sini, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, ini dilihat kalau orang tua kita ini apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Dan apakah kalau sudah meninggal dunia berarti sudah usai begitu tugas kita sebagai anak. Nah, ini yang akan kita bahas. Tapi yang jelas ibu-ibu, bahwa orang tua kita ini punya kemuliaan yang luar biasa. Memuliakan mereka adalah suatu perkara yang agung dalam agama Islam. Sampai-sampai salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini sahabat, ponakan sepupu baginda Rasulullah SAW. Karena Abbas ini pamannya Nabi, ya, berarti Abdullah itu adalah apa? Sepupunya. Seorang alim dari kalangan sahabat. Beliau ini pernah suatu ketika mengatakan, la tanfuk thawbaka fayusibahuma al-ghubar. Kamu itu kalau jadi anak, ya, kurang lebih maknanya seperti itu. Kamu itu kalau jadi anak, jangan sampai kamu mengibaskan pakaianmu. Kenapa? Biar orang tua kamu itu tidak kena debunya. Jadi ngibaskan pakaian saja itu bukan etika yang baik ketika dilakukan seorang anak sehingga orang tuanya itu kena debu. Apalagi yang lebih daripada itu, ya, ngomong tidak enak, ngomong kasar, membentak, menghardi, ya, nyuruh-nyuruh. Ini orang tua membantu ini. Nah, ini kan zaman now kan seperti itu. Beberapa anak itu, makan. Kalau minta makan seperti itu, ya belikan ini, belikan.
Tapi gini ya, ini sekarang kita lihat dari sudut pandang kita sebagai seorang anak ya. Jadi dalam etika Islam, hal semacam itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Bahkan sebaliknya, perintah orang tua ya, baik bapak maupun ibu, jika mereka memerintahkan suatu hal kepada anak ya, dalam segala hal ya, kecuali perkara yang maksiat, itu hukumnya adalah sunnah untuk ditaati. Jadi orang tua kalau memerintahkan sesuatu kepada anak bukan perkara yang haram, itu anak sunnah untuk menaatinya. Bahkan perkara yang makruh sekalipun itu kita dianjurkan untuk taat kepada kedua orang tua kita. Ya, dalam pembagian hukum Islam itu ada beberapa perkara, ada 5. Ada wajib, kemudian ada sunnah, kemudian ada haram, ada makruh, dan ada mubah. Kalau wajib itu adalah perkara yang jika kita kerjakan kita mendapatkan pahala dari Allah. Kalau ditinggalkan berdosa ya, itu namanya wajib ya. Kemudian kalau sunnah ini dikerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnah. Haram apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dikerjakan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini ada poin penting yang harus diperhatikan. Alhamdulillah kita ini ya tidak zina, tidak minum khamr, tidak makan harta riba, seperti itu kan. Ini adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan setiap hari, kita nggak pernah mengerjakan itu, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita perkara-perkara itu kita tinggalkan. Tetapi apakah lantas mendapatkan pahala? Jawabannya adalah iya, kalau memang kita menghadirkan niat. Oleh karenanya ibu-ibu, ini anjuran para ulama, ini kita kerjakan. Setiap kali kita bangun tidur, itu kita niat, insya Allah hari ini saya akan meninggalkan, saya niat hari ini, niat meninggalkan semua larangan-larangan Allah, dan perkara-perkara yang wajib akan saya kerjakan. Tapi kalau orang seandainya dia meninggalkan, nggak pakai niat dan seterusnya, sudah, dia tidak mendapatkan pahala, walaupun dia juga tidak berdosa. Oleh karenanya pentingnya kita menghadirkan niat dalam setiap kegiatan yang akan kita kerjakan. Mau ngapa-ngapain kita niatkan niat yang baik gitu. Orang itu ya kalau tidak niat, dia tidak sampai berdosa, tapi juga tidak mendapatkan pahala. Misal panjenengan yang setiap hari punya rutinitas membantu para suaminya, memasakkan suaminya, masakkan anak-anaknya, mencucikan baju mereka, merapikan keperluan mereka dan seterusnya, itu kan bukan perkara yang wajib bagi panjenengan. Jadi seandainya ibu-ibu itu mogok masak begitu, tidak dosa. Tapi jangan sampai nanti pulang-pulang kemudian tidak masak begitu, dengan dalih katanya Ustadz. Bukan itu berarti, bukan itu maksud yang saya harapkan, bukan. Tapi maksudnya adalah bahwa supaya kita ini, kepekerjaan yang kita kerjakan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan, niat apa? Niat berbakti kepada suami-suami, niat berbuat baik kepada anak-anak kita dan seterusnya ya. Karena memang secara kewajiban itu tidak wajib, perempuan itu tidak wajib masak, tidak wajib membersihkan pakaian suaminya, tidak wajib. Tetapi kultur, culture-nya di negara kita, di Indonesia itu ya hal-hal semacam ini biasanya, saya nggak mendiskriminasikan, biasanya dikerjakan oleh kaum perempuan. Dan bukan aib kalau seandainya kaum laki-laki itu melakukan hal itu. Kalau nyapu begitu, cuci piring, itu tidak mengurangi pangkat dan derajatnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti titip pesan kepada bapak-bapak di rumah. Kora-kora. Katanya Ustadz disuruh kora-kora ya gitu. Iya, jadi tidak mengurangi derajat itu. Kalau ganteng ya gantengnya nggak hilang kok. Jadi kalau nyapu, bapak-bapaknya nyapu di rumah nggak hilang. Iya.
Justru sebaliknya, istrinya semakin tambah senang, tambah sayang nanti. Seperti itu. Jadi ini pemahaman-pemahaman seperti ini kadang jarang disampaikan begitu. Suami pulang kerja capek begitu ya, datang ke ke ruang makan, kemudian buka tudung saji, isinya kosong begitu. Marah-marah begitu kan. Ngapain aja di rumah, suami pulang capek-capek nggak disiapkan ini dan itu. Keliru sebenarnya. Harusnya istri yang nanya, pulang bawa apa begitu. Pulang bawa apa? Mana makanannya ini? Istri tidak marah-marah itu sudah untung-untungan itu. Istri tidak marah-marah sudah untung-untungan karena memang kewajiban suami yang ngasih makan istri begitu. Tapi itulah intinya harus saling respect. Cuman begini, ya masing-masing harus tahu, baik suami maupun istri harus tahu kewajiban dan haknya masing-masing. Biar tidak menuntut sesuatu yang bukan haknya. Biar tidak mengira perkara yang bukan haknya sebagai kewajiban pasangannya. Itu ya. Jadi itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi bahwa sunnah hukumnya seorang anak itu menaati perintah kedua orang tuanya ya, selama bukan perkara yang haram. Bahkan makruh sekalipun hukumnya adalah sunnah. Saya lanjutkan dikit, tadi kan terpotong itu. Jadi wajib sudah, haram sudah, kemudian sunnah sudah, makruh. Makruh bagaimana? Makruh ini kebalikan daripada sunnah. Kalau makruh itu dikerjakan tidak berdosa, tapi ditinggalkan mendapatkan pahala. Seperti apa? Misalnya kalau bagi laki-laki ya, makan makanan yang mengandung bau, misalnya makan bawang putih yang berlebihan padahal mau Jumatan, ini hukumnya makruh. Merokok itu juga termasuk hukumnya makruh, hukum asalnya makruh, dan seterusnya itu. Jadi kalau ditinggalkan ya, ini mendapatkan dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah mubah. Mubah ini sama hukumnya, jadi ditinggalkan nggak ada masalah, dikerjakan juga tidak ada masalah, boleh ditinggalkan dan boleh dikerjakan. Seperti apa? Makan, tidur, ini ya, duduk, berdiri, ini hukumnya makruh gitu. Orang kalau mau tidur silahkan, tidak tidur ya tidak apa-apa. Makan tentunya makan yang halal ya, makan ayam, makan tahu, makan tempe begitu. Itu maksudnya. Lah, jadi perkara-perkara yang seperti ini yang mubah bahkan sampai makruh, jika orang tua kita memerintahkan kepada kita, itu hukumnya sunnah untuk ditaati. Artinya apa? Kalau si anak ini saya turutin ya, saya niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya kedua orang tua saya, maka orang ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena hukumnya adalah sunnah. Berarti di sini kita pahami kalau orang tua memerintahkan perkara yang haram, ini tidak boleh ditaati. Tidak boleh. Dalam hadis disebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak boleh seorang hamba itu taat kepada hamba yang lain, kepada orang tuanya, kepada kakaknya, kepada bosnya, kepada majikannya, kepada kenalannya dan seterusnya dalam perkara-perkara yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri tidak boleh taat kepada suami kalau memerintahkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh menghidangkan khamr misalnya, tidak boleh. Ya. Mohon maaf, disuruh melakukan hubungan badan yang itu terlarang. Ini juga tidak boleh. Istri sedang dalam kondisi datang bulan, menstruasi, suaminya minta jatah, darah sedang keluar. Ini saya sebutkan karena ini penting begitu. Ini hukumnya tidak boleh. Atau mohon maaf sekali, minta berhubungan badan tapi lewat jalur belakang, lewat dubur. Ini tidak boleh, walaupun istrinya sendiri tidak boleh. Nah ini. Kalau meminta seperti ini, memerintahkan seperti ini, istri tidak boleh berdalih, ini kan perintah suami, katanya istri harus nurut dengan suami. Tidak semutlak itu. Memang harus istri itu nurut kepada suami dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu ya. Nah, berikutnya, poin berikutnya adalah kalau seandainya ya orang tua itu merasa terpukul, bapak atau ibu ini merasa terpukul ya, jika dan sangat sedih sekali jika anak ini tidak menaati perintahnya, tidak menuruti kemauannya ya, maka di sini hukumnya menjadi wajib. Jadi wajib hukumnya bagi anak untuk menaati perintah yang hukum asalnya adalah perkara yang sunnah atau perkara yang boleh atau perkara yang makruh tadi. Kalau seandainya, kalau sekiranya orang tua itu, bapak ataupun ibu itu merasa sangat sedih, merasa sangat terpukul, merasa sangat kecewa karena anaknya tidak mau menuruti keinginannya yang bukan perkara maksiat tadi. Ya, dalam kondisi seperti ini maka menaati perintah kedua orang tua ini hukumnya adalah menjadi wajib, seperti itu. Oleh karenanya jangan sampai hati orang tua kita ini bergeser, maksudnya dari ridho menjadi tidak ridho ini ya. Karena jelas dalam hadis disebutkan ridhollahi fi ridhol walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Jadi letak keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu berada pada keridhaan kedua orang tua kita. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu berada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Maksudnya apa? Kalau seorang anak ya mengerjakan perkara yang itu menjadikan kedua orang tuanya ridho, maka anak ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang anak melakukan tindakan yang menjadikan kemurkaan kedua orang tuanya, maka itu menjadi sebab, menjadi perantara anak ini berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya Allah itu murka kemudian seperti murkanya manusia, bukan. Bukan maksudnya Allah itu ridho seperti ridhonya manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Mukhalafatuhu lil hawaditsi. Jadi jangan dibayangkan murkanya Allah kemudian kayak murkanya manusia. Orang kalau murka kemudian darahnya mendidih, tensinya naik begitu kan. Kalau dia temperamental kemudian gebrak-gebrak meja, tiba-tiba yang langitnya cerah kemudian menjadi mendung karena Allah murka. Jangan dibayangkan seperti itu. Ridhonya Allah juga bukan seperti ridhonya manusia. Kalau ridhonya ibu kepada anaknya kelembutan hati, rasa belas kasihannya meningkat dan seterusnya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ridhonya Allah adalah kehendak Allah untuk memberikan nikmat kepada hamba. Murkanya Allah adalah kehendak Allah untuk memberikan siksa ya, menyiksa kepada hamba itu. Jadi jangan disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Inilah keyakinan yang harus kita pegang teguh. Karena jelas dalam Al-Qur'an disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan suatu apapun dari makhluknya. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Dan masih banyak hadis yang lain. Ada hadis yang menyebutkan a'zamun nasi haqqan 'ala rajuli ummuhu wa a'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Orang yang paling besar haknya yang harus ditunaikan oleh seorang laki-laki itu adalah ibunya. Dan orang yang paling besar haknya yang harus ditunaikan oleh seorang perempuan itu adalah suaminya. Jadi seperti itu loh. Terus bagaimana Ustadz? Kok ibu-ibu misalnya protes gitu kan? Kok saya kok ke suami, kok bukan saya, bukan ibu dan seterusnya. Nah, nanti panjenengan akan diperlakukan seperti itu oleh putra-putra panjenengan. Jadi ini sudah aturannya syariat seperti itu. Bahwa ibu itu adalah orang yang paling besar haknya atas seorang laki-laki, sedangkan suami adalah orang yang paling besar haknya atas seorang perempuan, seperti itu. Kecuali ya kalau seandainya perempuan itu nggak punya suami, maka di sini orang yang paling besar haknya adalah suaminya.
Seperti itu. Dan dalam hadis yang lain ya, ada sahabat itu yang nanya, Kanjeng Nabi, siapa yang harus saya dahulukan dalam urusan berbakti? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ummaka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Masih jawab lagi, ibumu. Sampai berapa kali? 3 kan? 3 kali. Baru setelahnya jawab siapa? Bapakmu. Kemudian siapa? Orang-orang yang terdekat dari kalangan kerabatmu. Urutannya memang seperti itu. Kenapa bisa demikian? Ya sangat jelas sekali. Karena ada perkara-perkara yang ini terjadi pada kaum perempuan dan mustahil terjadi pada kaum laki-laki. Yang mengandung siapa? Ibu. Ya. Yang melahirkan siapa? Ibu. Nah ini enggak sekali gitu. Kadang kan dibuat perbandingan begitu kan. Kalau perempuan itu melahirkan bisa berkali-kali. Nah, peristiwa yang mungkin serem bagi kaum laki-laki paling cuma satu, apa? Sunat kan? Itu pun cuma sekali seumur hidup. Iya kan? Nih, bayangkan kalau sunatnya 3 kali. Habis. Tapi kalau perempuan ya bisa berkali-kali itu. Turun mesin istilahnya. 4 kali, 5 kali, sekian kali begitu. Tapi masih tegar perempuan itu. Oleh karenanya mendapatkan hak yang sedemikian itu. Ya. Karena mereka yang mengandung, mereka yang melahirkan, mereka yang menyusui, dan mereka ini yang sering begadang untuk menjaga anaknya. Saya pengalaman anak saya ya kecil-kecil banyak begitu kan. Jadi berapa? Masih 5 alhamdulillah. Jadi pengalaman sekali begitu. Jadi pas lahir dan mereka ini masih apa? Usianya dekat-dekat berdekatan gitu. Selisih setahun 2 tahun begitu. Jadi saya sangat ingat betul bagaimana istri saya itu harus bangun setiap 1 jam begitu kan. Kalau masih bayi itu kan memang seperti itu kan. Jadi kalau nggak bangun, bayinya disuruh bangun biar nggak kuning gitu. Di setiap 1 jam, berapa jam itu ditetei, dikasih minum gitu. Seperti itu. Jadi ya payah sekali. Istri saya pas hamil pertama itu sampai nggak bisa ngetek kuku begitu. Nggak bisa pakai kaos kaki, itu kadang juga nggak bisa seperti itu. Nah inilah karena perjuangan yang begitu payahnya sehingga ibu ini derajatnya sebegitu tingginya, begitu dimuliakan dalam agama Islam. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya, beliau mengatakan seperti itu, bahwa ibulah yang harus diutamakan sampai 3 kali baru kemudian ayah. Dan ini ada kisah. Kisah ini dialami oleh sahabat Abdullah bin Umar. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar ini sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Berarti di mana? Di Mekah. Di sana sahabat Abdullah bin Umar ini melihat orang laki-laki menggendong ibunya, ya, laki-laki gendong ibunya, kemudian ditawafkan. Jadi ibunya digendong, ditawafkan. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, wahai sahabat Abdullah bin Umar, apakah Anda menilai aku ini telah memenuhi hak ibuku? Jadi ini saya sudah gendong ini, ibu saya gendong ini, saya perlakukan dengan baik, saya gendong, saya tawafkan dan seterusnya. Ini saya sudah memenuhi hak saya nggak sebagai seorang anak terhadap ibu saya? Apa jawaban dari sahabat Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan, wala bitolqatin wahidatin min tolqatiha. Ini tidak sebanding dengan satu rasa sakit yang dirasakan oleh ibumu ketika melahirkanmu. Belum sebanding dengan satu rasa sakit, padahal sakitnya sakit banyak itu kan. Tapi apa kata beliau? Wala bitolqatin wahidatin min tolqatiha. Ini masih belum sebanding dengan sedikit rasa sakit yang dirasakan oleh ibumu ketika melahirkanmu. Jadi orang kontraksi ini kan, ya panjenengan lebih paham ya kalau saya jelaskan. Jadi ya itulah sakit sekali begitu. Ya saya sendiri juga ya cuman gimana, tegar aja gitu kan. Tidak bisa dibayangkan kapok. Iya. Kemudian apa kata, tapi tetap dimotivasi, diapresiasi gitu. Respect ini sahabat Abdullah bin Umar ini, beliau mengatakan, walakin qad ahsanta wallahu yusibuka 'alal qalili katsiran. Namun demikian wahai anak muda, engkau ini telah berbuat baik
Dan Allah Subhanahu wa taala, aku berdoa kepadanya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu yang sedikit ini dengan ganjaran yang berlipat ganda, yang banyak sekali. Dimotivasi karena sudah berbuat baik kepada kepada ibundanya. Satu kisah lagi, ada salah seorang wali, yang wali ini namanya adalah Bilal Al-Khawwas. Bilal Al-Khawwas. Suatu ketika Bilal Al-Khawwas ini sedang menempuh perjalanan jauh. Kalau sekarang kita enak ya, pakai kendaraan, pakai pesawat terbang, pakai kereta, pakai bis, semuanya nyaman. Kalau zaman dulu ya mentok-mentoknya paling naik unta. Ini jalan kaki ini. Jalan kaki sampai di tempat di mana kelompok orang-orang Bani Israel itu tersesat. Jadi bagi yang belum tahu ibu-ibu, ya, Bani Israel ini, mereka ini disiksa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tersesat di suatu tempat, muter-muter aja sampai 40 tahun. Ya. Kelompok Bani Israel seperti itu. Nah, suatu ketika Bilal bin Al-Khawwas ini sampai di tempat ini. Kemudian dia bertemu dengan seseorang. Dalam hati, ini kayaknya Nabi Khodir ini. Yang benar Khodir ya, bukan Khidir ya. Apa? Khodir, Nabi Khodir alaihi salam ya. Ini Nabi Khodir kayaknya. Dalam hati beliau seperti itu. Kemudian Bilal Al-Khawwas ini tanya, bagaimana tentang Anas bin Malik, salah seorang ulama ini, gurunya Imam Syafi'i. Oh, ini pangkatnya tinggi. Dijawab seperti itu. Kemudian nanya lagi, kalau Imam Syafi'i bagaimana? Ini juga sama pangkatnya tinggi. Ahmad bin Hambal bagaimana? Ditanya juga ini. Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Bukhari ya. Kemudian nanya lagi, Bishr Al-Hafi bagaimana? Ini deretan wali-wali besar ini, wali-wali yang derajatnya sangat tinggi sekali. Kemudian nanya ini, pengen memastikan ini siapa ini, saya tanya. Anda ini siapa? Kemudian orang ini mengatakan, saya adalah Khodir. Ya, saya adalah Khodir. Khodir ini ibu, bagi yang belum tahu, Khodir ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang pangkatnya sangat tinggi sekali. Bahkan para ulama sebagian dari mereka mengatakan bahwa Khodir ini adalah seorang nabi. Dan Khodir ini ya masih hidup sampai saat ini. Jadi usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang memenuhi beberapa orang untuk memberikan pertolongan dan seterusnya. Nah, setelah ngasih tahu kalau beliau ini adalah Khodir, kemudian ini Bilal Al-Khawwas ini mengatakan, saya pengen nanya, kok saya bisa sampai ketemu dengan jenengan? Ini amal apa yang saya kerjakan sampai saya itu mendapatkan kemuliaan yang begitu tinggi ini? Kemudian Nabi Khodir ini menjawab, hal itu dikarenakan engkau telah berbakti kepada ibumu. Nah, artinya apa? Berbakti kepada ibu ini adalah amalan yang tinggi, luar biasa, sehingga orang itu bisa sampai ketemu dengan seorang nabi. Nah, dan dalam hadis itu disebutkan orang ketika melakukan perbuatan dosa itu kan ada konsekuensinya. Nah, jadi setiap perbuatan dosa itu kalau orangnya tidak bertaubat, maka orang itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan itu kadang di dunia, kadang di akhirat. Kalau balasannya di dunia, ini ya sudah, dosanya bisa terhapus atau berkurang. Terkadang juga balasannya itu diterima di akhirat. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa semua dosa, kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Jadi semua dosa itu ya, siksaannya itu ya masih ada kemungkinan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti sampai hari kiamat. Kecuali satu, illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Ya. Jadi kecuali durhaka kepada kedua orang tua, maka ini bisa saja dosa siksaannya ini ditimpakan ketika orang itu masih di dunia. Oleh karenanya ya, orang tua itu memang punya kemuliaan, punya pangkat, harus kita hormati. Ya, tidak hanya pada hari ibu, tidak nunggu hari ibu ya, tapi setiap hari itu adalah anak-anak ini punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ya, jadi kalau memang orang tua kita ini masih hidup ya, masih
hidup serumah dengan kita, apalagi seperti itu, ya ini kesempatan yang luar biasa bagi kita selaku anak untuk berbakti kepada mereka. Kalau seandainya sudah meninggal bagaimana? Tadi kan saya sebutkan berbakti ketika masih hidup dan juga berbakti ketika sudah meninggal dunia. Cara kita selaku anak berbakti kepada mereka setelah meninggal dunia adalah dengan mendoakan mereka, ya. Makanya di akhir disebutkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, ya Allah, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi aku pada saat aku waktu kecil. Ya. Jadi itu kita berbakti kepada mereka selagi mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya berarti didoakan, dikirimi Al-Fatihah, dikhatamkan Al-Quran, diadakan acara seperti ini. Biasanya kalau acara seperti ini Yasin, itu kan ini pahalanya dihadiahkan kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada kerabat kita yang mendahului kita, kan seperti itu. Nah, ini cara, termasuk cara kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan begitu juga termasuk cara kita berbakti kepada orang tua kita adalah kita melanjutkan tradisi-tradisi baik yang dulu dikerjakan oleh orang tua kita. Kalau misalnya orang tua kita ini punya teman dekat, punya apa? Kayak kalau zaman sekarang itu punya bestie begitu, punya orang yang disenangi, kawan dekatnya dan seterusnya, masih hidup. Nah ini kita sambung itu. Kalau dulu orang tuanya suka ngasih kepada temannya itu, kita sambung. Karena Rasulullah seperti itu. Jadi Rasulullah sepeninggal istrinya yang bernama Khadijah itu, ya, itu didatangin, dikasih sesuatu dan seterusnya, dilanjutkan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh istri beliau. Nah kita juga seperti itu. Kalau bapak kita kenal baik dengan seseorang dan sangat mencintai orang tersebut, kita lanjutkan, ya. Jadi itu adalah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita ketika meninggal. Dan yang berikutnya adalah kita ziarah ke makam orang tua kita, ya. Jadi tidak hanya dikirimin doa, tapi kita juga berziarah ke makam mereka, kita doakan mereka, kita ajak anak-anak kita ajarkan kepada mereka bahwasanya ziarah kubur itu hukumnya adalah boleh, kepada kuburan orang tuanya maupun kepada kuburan orang-orang soleh, wali atau kuburan nabi. Ini hukumnya boleh. Kalau kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya hajat, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertawassul, ini namanya tawassul. Apa tawassul itu? Tawassul itu adalah kita minta kepada Allah, ya, mintanya kepada Allah. Minta apa? Minta supaya diberikan kemanfaatan, kesehatan, rezeki yang halal, begitu kan? Kemudian kemudahan umur, ini kan kemanfaatan. Kita minta kemanfaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta dijauhkan dari mara bahaya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama nabi atau nama wali. Itu namanya tawassul. Makanya kalau kita ini terkenal ini, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini tawassul ini. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan pangkat yang dimiliki oleh Mustafa. Siapa di sini Mustafa? Nabi Muhammad SAW. Baligh, sampaikanlah kami maqasidana, tujuan-tujuan kami. Pengen haji, pengen umroh, pengen beli mobil, pengen cicilan rumahnya lunas dan seterusnya. Ini tujuan-tujuan yang boleh. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa yang telah kami kerjakan, yang telah lampau. Ya wasi'al karami, wahai zat yang luas apa kemurahannya. Jadi ini namanya tawassul. Atau misalnya di salat Badar, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa bi kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Kita bertawassal dengan menyebut nama Allah, dengan Rasulullah, wabil hadi Rasulillah, wabikulli mujahidin lillah, dengan para pejuang yang berperang di peperangan Badar yang jumlahnya 313.
Kita bertawas, kita minta manfaat kepada Allah dan kita minta kepada Allah supaya dijauhkan dari mara bahaya. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badr. Ya Allah, ini tawasul ini. Ya, kita minta kepada Allah untuk menyelamatkan umat. Salimil ummah minal afati wan niqmah, dari mara bahaya, dari bencana alam, dari hal-hal yang tidak mengenakan. Wa min hammi wa min hummah, dari kegalauan, dari kesedihan, dari kegundahan. Ya, ini kita mintanya kepada Allah. Bi ahlil badri, ya Allah, dengan pangkat yang dimiliki oleh orang-orang yang ikut perang dalam peperangan Badar. Jadi itu para jamaah, ibu-ibu muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita juga mendapatkan bakti anak-anak kita. Amin. Tapi ini ya bukan hanya sekedar harapan, isapan jempol semata. Kalau memang kita pengen bakti anak-anak kita, urusan keagamaannya jangan dikesampingkan, jangan diabaikan. Oh, pengen anak soleh, pengen anak berbakti dan seterusnya, tapi nggak disuruh ngaji anaknya. Ya, anaknya nggak diajarin ilmu agama, pendidikan umum setinggi-tingginya S1, S2, S3, tapi ngaji nggak bisa. Lah ini siapa yang rugi? Orang tua. Jangan sampai ya kita ini terjadi pada kita seperti kisah yang akan saya sebutkan. Saya tutup dengan kisah ini. Jadi ada pengusaha ini ya punya industri, punya perusahaan dan seterusnya. Dia berharap nanti yang melanjutkan kerajaan perusahaannya siapa? Anaknya kan. Lah supaya anaknya ini bisa mengembangkan bisnisnya, memajukan, meningkatkan bisnisnya semakin tambah wah lagi, maka anaknya ini disekolahkan ke luar negeri. Sebenarnya tidak ada masalah orang sekolah ke luar negeri untuk mengambil ilmu itu. Ya. Tapi permasalahannya adalah lupa, lalai, teledor dalam urusan ilmu agama, sehingga nggak diajarkan ilmu agama ini. Jadi sekolah ke luar negeri, kemudian di tengah-tengah sekolah ini si bapak ini meninggal dunia. Pada akhirnya apa? Anaknya pulang, kemudian ya biasa seperti kebiasaan kita di Indonesia, kalau ada orang meninggal dibawa ke masjid kan, disolati di masjid. Ya ini kan modinnya ini atau takmirnya kan nanya, ini mana ahli warisnya ini? Karena yang punya hak untuk menyolati kan ahli warisnya gitu kan. Ternyata apa? Nunggu di luar. Kenapa? Karena nggak tahu tata cara sholat jenazah, nggak ngerti. Jangankan sholat jenazah, baca Al-Fatihah saja nggak bisa. Ini loh, orang tua yang bersusah payah ngumpulin hartanya diwariskan kepada anaknya, tapi setelah dia meninggal tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari anaknya. Oleh karenanya ya ini mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita sekalian. Jadi panjenengan alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah pengajian kita, tapi jangan lupa anak-anak kita juga harus diarahkan untuk belajar ilmu agama ya. Jadi itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Monggo kalau masih ada waktu kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu.